Bab 19. Tidur seranjang. Di usia Elnan yang mendekati 10 bulan, ia sedang aktif-aktifnya belajar merangkak. Naya membiarkan Elnan merangkak untuk meraih mainannya yang berada di dekatnya. Ia menyemangati Elnan yang terus berusaha mencapai mainannya. Ketika berhasil, Naya langsung meraih Elnan dan menciumnya tanpa henti. Hore, pintanya kau sayang, karena senang sekali melihat perkembanganmu yang begitu cepat. Nanti kau tunjukkan pada papamu ya, pasti dia juga senang. Karena waktu bermain selesai dan sudah saatnya Elnan untuk tidur siang, Naya menidurkan Elnan dengan menyusuinya. Di awal ia menyusui rasanya begitu perih dan sakit. Namun karena lama-kelamaan terbiasa, Naya pun menikmati semua rasa itu dengan senang, karena Elnan pun lahap menyusunya. Kakak tinggal ya, jangan nangis ya sayang, ucap Naya sambil mencium Elnan. Naya turun ke lantai bawah. Ia melihat beberapa pekerja sedang membersihkan area dapur dan ruang tamu. Ia pun berniat membantu, namun ditolak karena ia memang bukan tugasnya. Bosan sekali. Aku rindu sama ibu. Aku ingin menemuinya. Tapi bagaimana meminta izinnya? Nyonya sedang tidak ada di rumah. Tuan Richard pun sedang berada di kantor. Apa aku menelponnya untuk meminta izin? Ya, begitu saja. Naya menelpon Richard menggunakan telepon rumah. Panggilan pun tersambung. Tuan, bolehkah saya ingin menemui ibu saya? Naya mencoba meminta izin dengan hati-hati. Tidak, jangan harap kau kuizinkan untuk pergi keluar kecuali bersamaku. Baiklah, terima kasih tuan, saya tutup teleponnya. Naya sedih dan langsung duduk di ruang tamu. Nani berjalan mendekati Naya dan duduk di sebelahnya. Ada apa, Nay? Kenapa sepertinya hari ini kau murung sekali? Apa gara-gara serangga lagi? Kak Naya, kenapa mengingatkan aku tentang serangga sih? Ini semua memang karenanya aku juga tidak diizinkan untuk bertemu ibuku. Padahal sudah rindu sekali dengannya. Bukan karena itu, aku berniat untuk mengunjungi ibu di rumah, namun tidak diberi izin oleh Tuan Richard. Aku sedih, curhat Naya. Jangan bersedih, Tuan pasti tidak mengizinkan karena takut Elnan akan menangis jika kau tinggalkan Nay. Ambil positifnya. Nani memberikan komentar tentang keputusan Richard. Iya, aku mengerti. Hanya saja aku rindu. Aku tidak bisa menelpon ibu karena handphone ibu rusak. Mau aku bantu belikan? Tawar Nani. Tidak usah kak, sebenarnya aku sudah ada uang. Hanya saja aku belum bisa keluar rumah. Jadi aku harus menunggu sampai Nyonya Helen kembali. Ya sudah, jika maumu begitu. Aku kembali ke belakang ya. Naya mengangguk. Ia bersyukur di rumah tersebut ada Nani yang tidak beda jauh dengan usianya. Setidaknya ia bisa sedikit lebih terbuka dan mengobrol ketika sedang suntuk sendirian. Suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Sang pemilik turun dari mobil dengan menenteng tas kantor di tangan kanannya. Ia memasuki rumah, namun tak ada siapapun yang menyambutnya. Rumah sepi sekali, kemana mereka semua ya? Richard memang anak orang kaya, namun mamanya memperlakukan Richard seperti anak pada umumnya.
Ia tidak dididik gila hormat dan haus kekuasaan. Ia juga ramah pada semua pekerja di rumahnya. "Bi Ani, Naya kemana? Kenapa rumah sepi sekali?" tanya Richard pada pelayan di rumahnya yang sudah lama bekerja bersama keluarganya. "Nonaya ada di kamarnya, Tuan Muda. Pekerja yang lain sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing." "Baiklah, makasih Bi." "Sama-sama." Richard menaiki tangga dan masuk ke kamarnya. Ia membersihkan tubuhnya terlebih dulu sebelum menemui Elnan. Ketika sudah bersih, ia pun langsung menuju ke kamar Elnan. Pintu tidak terkunci, artinya Naya tidak sedang menyusui Elnan. Ia masuk tanpa permisi. Terlihat sebuah pemandangan indah di depannya, di mana Naya sedang tidur dengan Elnan yang berada di samping Naya, seolah sedang memeluk Naya. Keduanya tertidur begitu nyenyak. "Kenapa kalian segemas ini sih? Aku jadi ingin ikut tidur dengan kalian." Benar saja, Richard langsung memposisikan dirinya tidur di samping Naya, kemudian memeluk Naya dari belakang. Nyaman, tenang, itu yang Richard rasakan. Alhasil, Richard pun ikut tidur bersama mereka. Waktu terus berjalan, hingga langit pun sudah mulai menggelap. Naya terbangun dari tidurnya. Ia pun merasakan ada sesuatu yang menempel di punggung dan perutnya. Naya kaget saat mengetahui bahwa ia tidur seranjang dengan Richard. Bisa dipastikan bahwa Richard lah yang sengaja tidur di sampingnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin hari, Tuan Richard semakin seenaknya terhadapku. Pelan-pelan Naya menjauhkan tangan Richard dari perutnya. Ia tidak ingin membangunkan Richard, karena itu akan membuatnya semakin repot. Karena harus meladeni tingkah laku Richard. Untung saja dia tidak terbangun. "Aku kan amam sekarang," gumam Naya. Naya turun ke lantai bawah membantu para pelayan yang sedang menyiapkan makan malam untuk Richard. Ini juga sudah menjadi salah satu tugasnya saat diamanahi Richard oleh Helen. Selesai menyiapkan makan malam, Naya kembali lagi ke kamar Elnan untuk membangunkan Richard. Sepertinya dia lelah sekali. Apa aku harus tetap membangunkannya? Tapi dia harus makan malam. Kalau aku tidak membangunkannya, nanti dia marah lagi. Naya bingung apa yang harus ia lakukan. Untungnya, Richard terbangun dengan sendirinya. Jadi Naya tidak perlu repot-repot untuk mencari cara membangunkan Richard. "Kau sudah bangun rupanya. Aku rasa hari ini adalah hari di mana aku bisa tidur senyaman ini. Besok-besok aku akan melakukannya lagi." Naya terbengong dibuatnya. Kelakuan tuannya ini memang rada-rada kurang sopan. Bisa-bisanya dia ingin tidur bersamanya lagi di satu ranjang. Mo. Baru saja Naya ingin menyanggah ucapan Richard, namun terpotong karena Richard sudah berdiri dari tidurnya dan menggandeng Naya untuk turun. Richard menyuruh Naya menemaninya makan malam dan mengambilkan makanan ke dalam piringnya. "Segini cukup, Tuan?" tanya Naya ketika mengambil nasi. Richard mengangguk. "Lauknya mau sama apa?" "Ayam bakar." "Baiklah, dada atau paha?" tanya Naya lagi. "Aku ingin makan dadamu saja boleh."
ucap Richard sambil menatap dada Naya. Naya refleks, langsung menutup kedua dadanya dengan tangan. Tuan jangan bercanda. Aku tidak pernah bercanda Naya, aku benar-benar ingin memakan. Aku hanya pernah merasakannya saja. Aku penasaran. Tuan hentikan ucapan Anda. Kita sedang di meja makan, tidak baik membahas hal seperti itu. Oh, jadi kau ingin membahas seperti ini ketika nanti di kamar Elnan. Ketika kita bebas melakukan apa saja. Tuhan, kenapa aku harus mempunyai majikan seperti ini? Kuatkan aku mohon. Naya enggan menjawab ucapan Richard karena bukan perbincangan itu akan selesai, malah bisa jadi melebar kemana-mana. Nah, begitulah kisahnya ya di bab ini. Di bab ini Richard semakin kurang ajar kepada Naya, sehingga mereka berdua tidur satu ranjang dengan Naya dan Elnan. Nah, bagaimana kelanjutannya ya? Bagaimana sikap Naya kepada Richard dan bagaimana sifat Richard selanjutnya? Pasti bakalan seru ya teman-teman. Tonton terus di channel Novelindo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga share ke teman-teman kalian agar admin bersemangat untuk melanjutkan cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan maupun perkataan admin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.